Untuk membahas lebih dalam terkait jeratan utang yang membuat seseorang nekat membunuh bahkan terjadi di kalangan mahasiswa, kami telah terhubung dengan pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore, Mbak Devi. Mbak Devi? Ya, selamat sore Mbak. Ya, Mbak Devi, melihat tanggapannya ada mahasiswa sampai membunuh temannya dan berhutang 80 juta rupiah di pinjol, dan beberapa kejadian lain yang terkait pinjol kemudian membuat orang putus asa dan nekat. Tanggapannya Mbak Devi? Ya, tentu kita prihatin bahwa kasus ini memperkuat dan mempertegas ketika bicara urusan pengelolaan keuangan, tidak peduli apakah ini kalangan terdidik, tidak peduli dengan latar belakang apapun, semua orang mungkin terjerat dan terjebak pada situasi yang mendorong orang kemudian kehilangan akalnya sehingga bisa memilih jalur kekerasan, bahkan menyakiti orang lain untuk bisa menjawab kegelisahannya akibat ketidakmampuan mengelola keuangan diri. Oleh karenanya di banyak negara maju sudah sejak lama mereka secara formal maupun informal dari keluarga, jadi secara formal itu dalam artian dalam konteks institusi pendidikan pun sudah mengajarkan bagaimana pengelolaan uang. Karena pinjol ini hanyalah salah satu cara alternatif ketika Anda harus hidup gitu ya. Dan data negara sebenarnya menunjukkan ketika Anda pinjam dengan pengetahuan yang baik, maka sebenarnya tidak masalah gitu ya. Karena negara sudah menggelontorkan triliunan rupiah di mana orang-orang yang terbantu juga jutaan orang dan semuanya baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika kita meminjam bukan karena dasar kebutuhan saja, karena lebih banyak karena keinginan gitu ya, keinginan cepat kaya, lalu pengen investasi gitu ya, tergiur teman, kayaknya investasinya bagus, nggak punya duit, pakai pinjol saja gitu ya, tapi nggak punya pengetahuan ya. Yang terjadi seperti ini, ataupun banyak lagi kejadian-kejadian orang memilih bunuh diri. Kita sudah dengar banyak kasus orang tua ibu misalnya mengajak anaknya bunuh diri karena merasa tidak sanggup lagi berhubungan dengan hutang. Oleh karenanya sangat strategis sekali apa yang dilakukan oleh Kemendikbud beberapa saat lalu, yang setahu saya mereka masih persiapan untuk menyusun kurikulum tentang pengelolaan uang dari jenjang paling awal yaitu SD hingga jenjang pendidikan tinggi misalnya. Karena di barat itu di banyak negara-negara maju, Jepang misalnya, dari usia 3 tahun anak sudah diperkenalkan gitu. Dan yang paling penting adalah bicara soal uang bukan soal menabung saja, bukan soal investasi, tapi bagaimana nilai-nilai kehidupan bahwa uang itu harus diperoleh dengan kerja keras. Tidak ada yang diperoleh dengan jalan mudah. Bagaimana misalnya di Amerika, anak di Amerika umur 6 tahun itu sudah belajar misalnya untuk mencari uang. Mereka misalnya berjualan di depan rumah mereka. Itu satu hal yang umum dilakukan anak-anak di Amerika karena itu bagian dari pendidikan agar mereka tahu mengelola antara kebutuhan atau keinginan. Baik, tadi Mbak Devi menyebutkan mengelola antara kebutuhan dengan keinginan. Ini ada anak kuliah meminjam sampai 80 juta ke pinjol untuk main kripto. Sebenarnya apa sih yang mendasari hingga akhirnya anak kuliah bisa dibilang belum ada tanggung jawab keluarga, tapi sampai segitunya main kripto gitu? Harusnya harus harus berutang. Kita perlu tahu, ya kan urusan seperti ini beberapa saat yang lalu, ini mahasiswa UI kebetulan berujung dengan kematian, tapi beberapa saat yang lalu ada mahasiswa IPB yang banyak sekali juga kemudian terjerat kasus pinjol juga gitu ya. Diawali karena niat untuk melakukan investasi fiktif misalnya. Ujungnya apa? Ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah. Itu semua pangkalnya Mbak. Tidak peduli latar belakang pendidikan, tidak peduli latar belakang ekonomi dan sebagainya. Kalau mantra itu yang selalu dikedepankan, karena apa? Memang generasi sekarang hidup di era yang sangat sulit. Yaitu apa? Anak-anak sekarang itu terpapar informasi tentang gaya hidup yang membuat mereka kemudian secara mental tertekan agar bisa mengikuti gaya hidup tertentu. Melihat banyak sekali orang yang tiba-tiba kaya dengan tampilan medsosnya, atau investasi yang menjanjikan mereka bisa dapat ratusan juta dan sebagainya. Itu akhirnya memaksa mereka untuk mencari jalan pintas juga yang kemudian dipenuhi oleh penjahat-penjahat pinjol ilegal misalnya.
Karena kalau pinjol yang benar, biasanya mereka akan melakukan penilaian dulu. Apakah kita misalnya sanggup dan sebagainya, misalnya seperti ke perbankan dan lain-lain. Baik, Mbak Devi, kalau misalnya saya baru saja melihat iklan di media sosial pada saat mengklik video itu menawarkan keuntungan sampai investasi menawarkan keuntungan sampai 80%. Itu jelas tidak mungkin. Ditambah lagi udah investasinya ilegal, pinjolnya ilegal juga. Sebenarnya apa yang kurang dari pendidikan hingga akhirnya kalau tadi Mbak Devi bilang tidak melihat latar belakang pendidikan, ini orang bisa dengan mudahnya dibodohi gitu. Mbak, persoalan keuangan itu kita tetap perlu belajar. Itu ada ilmunya sendiri. Makanya tadi saya sampaikan di negara-negara maju anak balita saja sudah diperkenalkan tentang konsep uang, tentang konsep bekerja gitu ya. Jadi orang yang seperti saya sudah dokter sekalipun kalau saya tidak belajar soal keuangan sangat mungkin saya mengikuti jejak masyarakat lain yang menurut data OJK dalam kurun waktu 10 tahun terakhir saja itu lebih dari 14 triliun dana masyarakat loh, bukan dana institusi yang hilang begitu saja karena tergoda misalnya pada investasi bodong. Artinya banyak sekali orang yang tidak punya pengetahuan itu gitu. Soal uang jangan diremehkan, itulah yang kemudian sekarang lagi digodok oleh teman-teman Kemendikbud setahu saya. 14 triliun Mbak Devi, wow. Itu termasuk yang kemarin. Ya itu OJK, Mbak bisa cek datanya di OJK, itu 10 tahun terakhir gara-gara terjebak investasi bodong. Itu dari semua kalangan, Mbak, gitu ya. Jadi karena apa, sekali lagi mengelola uang itu perlu pengetahuan dan pengalaman. Makanya sekali lagi di negara-negara maju dari sangat dini anak-anak sudah diajari bukan hanya pengetahuan untuk dihafal, tapi juga pengalaman bagaimana mengelola keuangan. Baik, jika saat ini masih digodok di Kemendikbud terkait bagaimana cara untuk mengelola keuangan diajarkan sejak dini. Untuk cara instannya dulu Mbak Devi, apa yang harus dilakukan dan perlu dilakukan segera? Karena ini 10 tahun 14 triliun dana menguap begitu saja, investasi ilegal dan lain sebagainya. Ya, kita perlu terima kasih kepada Mbak dengan media, lalu banyak teman-teman penggerak LSM kampus yang tanpa henti, tanpa lelah dan ikhlas terus melakukan semacam literasi keuangan secara singkat dan masif. Ini yang perlu kita lakukan. Memang apa yang nanti dibentuk oleh Kemendikbud itu dampaknya baru 20 atau 30 tahun lagi, Mbak. Tapi memang masif karena artinya tidak ada satupun peserta didik yang ketinggalan. Tapi itu dampaknya baru nanti gitu ya. Kayak Mbak tadi bisa bilang itu tidak mungkin, berarti Mbak sudah punya pengetahuan bahwa nggak ada tuh yang namanya keuntungan instan dan setinggi itu. Iya, itu artinya Mbak betul. sudah berpengetahuan. Tapi banyak orang yang nggak paham, Mbak, walaupun pendidikannya tinggi. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat sore Mbak Devi.